Gue inget banget kemarin pas gue udah siap-siap buat berangkat ke sekolah, tiba-tiba hujan malah turun. Mau nggak mau gue harus nunggu sampai hujannya rada-reda. Singkat cerita pas hujannya udah rada-reda, gue langsung tuh buru-buru berangkat ke sekolah karena rumah gue dari sekolah itu jaraknya jauh banget. Tapi sebelum gue berangkat, ortu gue udah nyaranin gue buat bawa jas hujan. Gue jaga-jaga kalau ntar bakalan hujan di jalan. Tapi karena gue ini orangnya keras kepala banget, gue tetep keke berangkat kagak bawa jas hujan. Singkat cerita pas lagi di jalan, apes ya tiba-tiba cuaca gerimis lagi. Tapi bukannya gue mutusin buat neduh dulu, guanya malah lanjut ke sekolah. Selama di perjalanan, hujannya makin lama makin deres. Jadi ya mau nggak mau, gue harus neduh dulu. Karena kebetulan gue ngeliat ada Indomaret di dekat gue. Sehabis gue parkirin motor gue mutusin buat masuk ke dalam Indomaretnya. Pas itu gue mikir sekalian lah buat cari sarapan. Karena sebelum berangkat sekolah gue kagak sempet sarapan. Gara-gara buru-buru supaya kagak telat, gue awalnya mutusin buat ambil roti dulu. Sehabis gue ambil roti, gue kan jalan ke daerah minuman dengan niat cari susu. Yang pasti gue kagak bakal ambil yang ada di dalam kulkas. Ya kali gue minum susu dingin di cuaca hujan. Pas gue udah sampai di bagian rak susu biasa, gue ngeliat ada cewek yang seragamnya sama dengan gue. Kebetulan pas itu seragamnya lagi dipakai di sekolah itu baju khusus sekolah. Si cewek itu dia cuma bengong doang di depan rak susu. Gue awalnya mutusin buat nungguin dia kelar ambil apa yang dia mau dulu. Tapi udah 5 menitan dia kagak selesai ngambil susunya, masih bengong doang di sana. Karena gue udah kagak sabar, gue mutusin buat jalan ke sana dan ambil susu yang gue mau. Nggak tahu kenapa si cewek malah ngambil susu yang sama dengan gue. Di situ refleks gue langsung ngeliat ke arah cewek. Pas gue udah ngeliat mukanya, rupanya cewek ini orang yang gue kenal. Namanya itu Lauren. Dia itu model di sekolah gue. Kadang gue juga ngeliat dia jadi MC sih. Gue bisa tahu karena gue ini tipikal orang yang kenal semua orang, tapi kagak semua orang yang kenal gue. Karena itulah gue tahu kalau dia itu model. Spontan gue ngomong gini ke dia, jangan susu yang ini emang enak sih, tapi kalori sama gulanya nggak main-main ini. Gue ngomong gitu sambil ambil kotak susu dari tangan dia dan gue taruh kerak lagi. Terus gue saranin ke dia susu yang lain, mendingan yang ini aja, ini low fat nih. Sehabis gue ngomong gitu, gue udah siap banget buat dibenci sama dia. Karena gue ini kan bukan siapa-siapa, dia kenal gue aja kagak, tapi gue malah ngatur-ngatur dia. Tapi di luar ekspektasi gue, dianya malah ngejawab, oh gitu ya, makasih. Jujur di situ gue rada kaget, bukannya malah kesel, dianya malah bilang makasih ke gue. Singkat cerita pas sudah selesai bayar di kasir, gue sama si cewek kan duduk di luar sambil ngeliatin hujan. Tapi tiba-tiba dia ngomong, nama aku Lauren, kalau nama kamu siapa? Nama aku Rena. Sehabis gue ngomong gitu, tiba-tiba si cewek ini nanyain, Rena, kamu ada IG nggak? Gue jawab dong, ada. Emangnya kenapa? Terus dijawab sama si cewek, bisa nggak follow akun IG aku? Terus kalian nama nge-like posan kontes aku. Singkat cerita, gue mutualan IG sama si cewek. Awalnya gue rada kaget, rupanya orang terkenal anjir. Follower IG-nya aja 20 ribuan, berbanding terbalik sama gue yang cuma ratusan. Habis itu si cewek cerita tentang dia yang jadi model sama jadi MC di acara-acara gitu. Di situ peran gue cuma ngedengerin dia doang. Pas lagi dengerin dia, gue tiba-tiba keinget sama dia yang mau ambil susu yang sama dengan gue. Gue kan jadi penasaran. Jadi gue tanyain ke dia, oh iya Lauren, kamu kenapa mau ngambil susu yang tadi? Kan kalorinya nggak bagus banget buat model. Terus jawab sama dia, aku bingung tadi mau ngambil yang mana, banyak banget variannya. Oh iya, kamu kok bisa tahu aku model? Kan tadi aku belum ngasih tahu. Jujur di situ gue rada panik. Takutnya dia ngira gue ini stalker apa gimana, supaya dia kagak mikir gue macem-macem. Jadi gue jawab gini, kamu kan emang terkenal. Di situ si cewek tiba-tiba tersipu malu gitu. Iya ya, enggak kok. Enggak. Terus gue jawab, dari follower IG juga kelihatan. Habis gue ngomong gitu, tiba-tiba banget hujannya reda. Di situ si cewek ngomong, mau bareng nggak? Terus gue jawab, dolan aja, aku nyusul belakangan. Pas si cewek udah pergi duluan, gue bukannya pergi ke sekolah, guanya malah pulang ke rumah. Gara-gara kondisi baju gue udah kagak memungkinkan, basah banget soalnya. Singkat cerita, si cewek selalu nge-like-in SG gua. Jadi supaya gua kagak dikira sombong, gua like-in balik lah setiap dia ngepost SG. Sampai posan dia pun gua like. Tapi pada suatu hari, lebih tepatnya sebulan sebelum perpisahan kakak kelas, tiba-tiba si Lauren ini, si cewek ini nge-DM IG gua. Dia bilang, Rena, kamu pernah cerita kalau kamu pernah jadi MC gitu kan? Emang iya, gua pernah jadi MC pas di SMP. Tapi gua kagak inget kapan gua pernah ceritain ke si cewek. Jadi gua balas gini, hah? Kapan? Dibalas lagi sama si cewek. Itu loh, pas di Indomaret, pas hujan-hujan itu. Di situ gue langsung inget. Rupanya pas itu gue kagak bener-bener cuma ngedengerin cerita dia doang. Gue yang juga ikutan cerita, meskipun cuma dikit. Karena gue udah inget. Jadi gue balas gini. Oh itu. Iya, emangnya kenapa? Di situ si cewek langsung ngajakin gue buat jadi MC di acara perpisahan kakak kelas. Jujur gue pengen, tapi karena gue terakhir kali jadi MC itu pas gue SMP, gue jadi ragu-ragu sama kemampuan gue. Tapi dengan sedikit bujukan dari si cewek, ujung-ujungnya tetap gue iyakan tawaran si cewek. Singkat cerita, di hari pertama latihan, ini pertama kali gue ketemu sama si cewek setelah kagak sengaja ketemu di depan Indomaret kemarin pas hujan-hujan itu. Sebenarnya gue sering lihat dia di sekolah, orang satu sekolah kok. Tapi mah itu kagak bisa dihitung sebagai pertemuan. Di hari pertama latihan ini, gue kagak bisa lepas sama sekali buat ngebawain acaranya. Untungnya pas itu si cewek mau nolongin gua. Setelah beberapa minggu persiapan, akhirnya gua bisa juga tampil bagus pas jadi MC. Singkat cerita, pas acara udah kelar, gua sama si cewek kan duduk santai tuh di dekat panggung. Terus si cewek ngomong gini ke gua, capek ya? Terus gua jawab, iya capek. Habis gua ngomong gitu, tiba-tiba si cewek jadi nempel ke arah gua dan dia ngomong, sini nyandar, kamu kan
capek. Di situ gue tanpa banyak basa-basi langsung nyandar ke bahu dia karena capek parah cuy. Tiba-tiba keesokan hari ya di sekolah, teman-teman sekelas gue langsung nunjukin foto gue sama si cewek yang lagi duduk bareng di panggung itu. Di situ gue langsung kaget parah. Gue orang yang kagak dikenal siapa-siapa di sekolah kecuali sama teman-teman sekelas gue, tiba-tiba jadi terkenal gara-gara satu foto itu. Terbukti dari pas gue jalan ke kantin, gue ngerasa kayak semua mata itu tertuju ke arah gue. Bukannya gue kepedean apa gimana, tapi nyatanya emang gitu. Ditambah lagi apesnya, gue malah jumpa sama si cewek. Awalnya gue mau ngelewatin dia kan, terus kayak pura-pura nggak kenal. Tapi sebelum gue berhasil ngelewatin dia, dianya udah ngeliat ke arah gue. Terus dia senyum ke gue dan dia ngomong, "Kamu mau beli apa, Ren?" Terus gue jawab, "Mie ayam sih." "Emangnya kenapa?" Dibalas sama si cewek, "Reguler atau spesial?" Di situ awalnya gue bingung. Reguler. Di situ si cewek langsung nawarin mie ayam spesial ke gue. Dia bilang dalam rangka ngerayain kesuksesan gue sama dia pas jadi MC kemarin. Di situ yang pasti kagak bakal gue tolak. Mie ayam spesial, bro. Singkat cerita, gue kan makan berdua sama si cewek di kantin. Gue ngerasa kayak banyak arah kamera ke arah gue sama si cewek. Jadi ya gue ngomong gini ke si cewek, "Lauren, kamu nggak risih kalau mereka nganggap kita berdua pacaran?" Gue ngomong gitu sambil agak condongin badan gue ke arah dia. Terus dia ngejawab, "Enggak sih, follower aku jadi meledak loh kemarin." Habis itu dia tiba-tiba ngajakin gue buat pura-pura pacaran. Di situ awalnya udah gue tolak cuy. Ya meskipun ujung-ujungnya gue terima sih. Ya ngapain cuy? Ngapain berhubungan kalau cuma rekayasa? Tapi yang awalnya hubungan gue sama si cewek ini cuma sebuah rekayasa, pelan-pelan berubah menjadi nyata. Gue bisa ngomong gitu karena pas gue lagi nemenin si cewek ini belanja kosmetik, dia tiba-tiba ngomong, "Pacaran beneran ayo." Di situ gue langsung kaget banget, kaget kayak lagi kesentrum. Jadi gue tanyain ulang ke si cewek, "Hah? Apaan?" Tapi si cewek malah bales, "Lanjut di part 2 aja."